Om Swastiastu. Halo Sumedon, perkenalkan nama saya Iputu Aris Kristiana, bisa dipanggil Aris. Saya adalah mahasiswa dari Universitas I Gusti Bagus Sugriwo, jurusan Pendidikan Agama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang moderasi beragama dalam ajaran Trihitakarana. Ngomong-ngomong, apa kalian pernah dengar apa itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Baik, kita lanjutkan ke konsep Trihitakarana. Apa ada yang tahu apa itu Trihitakarana? Nah, Trihitakarana berasal dari kata tri yang berarti tiga, hita yang berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihitakarana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Nah, Trihitakarana ada beberapa bagian. Yang pertama, Paryangan. Yang kedua, Pawongan. Yang ketiga, Pelemahan. Paryangan adalah hubungan manusia kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wasa. Penerapan dari Paryangan dapat ditujukan dengan upaya-upaya pelaksanaan dewayatnya, karena Parahayangan itu merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan, maka penerapan dapat dilaksanakan dengan dewayatnya, misalnya dengan membersihkan pura-pura, rajin sembahyang, dan juga dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Pengertian Pawongan adalah manusia dengan manusia yang bersifat individu maupun sosial sehingga memerlukan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Contoh penerapan Pawongan adalah terjaga dan terjalin hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat muncul dengan adanya sikap tanggung rasa saling memiliki antara umat beragama, saling menghadapi dan saling tolong-menolong dengan setiap orang. Jika hal tersebut telah dilaksanakan, maka akan terciptalah hubungan yang berharmonis dan selaras antara masyarakat, baik itu yang sama agamanya maupun yang berbeda agama, dengan saling menjaga hubungan yang baik antar manusia, maka manusia tersebut akan dapat menciptakan suasana kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan tentram, sehingga tujuan hidup manusia dapat terpenuhi dengan baik. Pelemahan dalam arti yang luas, sebagai manusia itu tinggal dan berkembang sesuai dengan kodratnya, termasuk sarwa prani. Dengan terjadinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam, maka sebagai penyebab terjadinya atau tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Pelemahan merupakan hubungan manusia dengan alam lingkungannya,
Seperti yang kita ketahui sekarang ini telah banyak terjadi bencana alam. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Kita hendaknya menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti bencana alam yang terjadi kebanyakan ini. Kita harus menjaga kebersihan alam. Kita tidak boleh menguras isi alam itu saja dan tidak memperhatikan. Kita sebagai manusia hendaknya dapat membedakan mana sebaiknya yang mesti dilakukan dan mana yang tidak patut untuk dilakukan. Agar Tuhan tidak murka, maka kita harus menjaga ciptaannya dengan baik. Alam ini merupakan ciptaannya Tuhan yang patut dijaga kelestariannya. Istilah Trihitakarana pertama kali muncul pada tanggal 11 November 1966 pada waktu diselenggarakan konferensi daerah pertama Badan Perjuangan Umat Hindu Bali bertempat di perguruan Wijendra Denpasar. Hakikat Trihitakarana adalah sikap hidup yang seimbang antara memuja Tuhan dengan mengabdi pada sesama manusia serta mengembangkan kasih sayang pada lingkungan alam. Sikap beragama yang seimbang antara pengalaman beragama sendiri atau eksklusif dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda agama atau eksklusif. Moderasi beragama harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna di mana setiap warga masyarakat apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Agama tidak perlu dimoderasikan karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi, bukan agamanya yang harus benar sendiri, serta tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan keagamaan orang lain. Itulah biasanya memunculkan silang pendapat yang berkepanjangan sehingga menimbulkan konflik agama. Falsafah Trihitakarana sebenarnya sangat banyak memberikan arahan dan tujuan untuk meminimalisir terjadinya perilaku yang dapat merugikan keutuhan dan kerukunan dalam beragama, yang dapat mengikis persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berlandaskan Pancasila. Baik, sekian dari moderasi beragama di moderasi dalam ajaran Trihitakarana. Semoga videonya bermanfaat.